Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Beraya termasuk orang yang berpendapat bahwa pacaran itu adalah relevan untuk memasuki jenjang pernikahan? Silakan tulis di kolom komentar, karena sambil Beraya menulis itu, kita akan sama-sama membahas tentang etika, filsafat, dan sejarah pacaran yang luput dari pandangan banyak orang. Jadi ayo kita mulai. Aturan pertama yang harus Beraya pahami untuk nonton video ini adalah jangan pernah melihat masa lalu dengan tolok ukur hari ini. Jadi kita mulai dari cerita yang masa lampau, sangat-sangat lampau, ketika nenek moyang kita masih hidup dalam kelompok-kelompok yang kecil. Pada waktu itu, visi mereka cuma satu, yaitu bertahan hidup, gak ada yang lain. Dan karena mereka harus bertahan hidup, maka laki-laki dan perempuan itu memiliki fungsi-fungsi yang khas, yang tidak dimiliki oleh lawan jenisnya. Laki-laki itu ditugaskan untuk mengurangi populasi lawan atau musuh sebisa yang bisa mereka lakukan, sedangkan perempuan itu ditugaskan untuk menambah populasi kelompok atau sahabat secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Kenapa seperti itu? Dengan mengurangi populasi musuh dan dengan menambah populasi diri atau kelompok, maka kesempatan kelompok itu untuk bertahan hidup menjadi sangat-sangat besar. Begitu. Nah, untuk menjalankan tugasnya, maka si laki-laki itu harus berperang, harus terbiasa untuk berburu, harus terbiasa untuk berkelahi, dan hal yang semacam itu, sehingga mereka bisa mempertahankan kelompoknya dengan cara mengurangi kelompok lawan atau kelompok kompetitor. Di sisi lain, perempuan, mereka akan dijejali oleh berbagai aturan dan kebudayaan serta tradisi agar dia itu bisa menambah populasi sebanyak-banyaknya dan dalam waktu secepat-cepatnya. Begitu. Sekali lagi, ini adalah cerita masa lalu manusia. Nah, karena itulah kemudian kelembagaan pernikahan itu diciptakan. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah pernikahan itu adalah lembaga universal, budaya universal. Dimanapun, apapun bahasanya, apapun etnis dan budayanya, setiap masyarakat bertemu atau tidak, berinteraksi atau tidak, mereka pasti akan menciptakan satu lembaga yang namanya pernikahan. Karena apa? Karena kebutuhan manusia pada waktu itu memang terkait untuk mempertahankan hidup, dan mereka hanya bisa mempertahankan hidup dan spesiesnya adalah dengan pernikahan. Begitu. Lalu kenapa juga harus menikah gitu? Kenapa nggak misalkan kumpul kebo gitu atau TTM-an gitu, teman tapi mesra dan sebagainya? Kenapa harus ada lembaga pernikahan? Karena begini Baraya, ketika si laki-laki itu didorong untuk bisa memusnahkan kompetitor, mereka sebenarnya didorong untuk menjadi sangat kuat dan menjadi sangat dominan, sedangkan perempuan menjadi sangat resesif dan sangat lemah karena dia didorong untuk bereproduksi, kan begitu, untuk menambah populasinya. Nah, jadi ketika terjadi relasi antara laki-laki dan perempuan, berpotensi besar si perempuan itu mendapatkan kekerasan, bahkan pembunuhan. Jadi misalkan ya, kalau misalkan laki-laki dan perempuan misalkan menjalin hubungan, kan si laki-laki yang fisiknya lebih kuat dan dia didorong untuk menjadi lebih kuat, itu berpotensi untuk menyakiti si perempuan itu. Maka itu dibuatlah sebuah lembaga, namanya lembaga pernikahan itu. Di dalam lembaga pernikahan itu ada sebuah janji yang di lembaga pernikahan manapun, janji ini selalu sama, yaitu bahwa si laki-laki harus mencintai istrinya, harus menafkahinya, harus melindunginya, dan setia sampai mati pada si istri itu, kan begitu ya. Nah, itu dimunculkan gara-gara dalam relasi laki-laki dan perempuan, apalagi di masa lampau, perempuan itu mendapatkan posisi yang sangat rentan, tidak memiliki bargaining. Kalau si perempuan ada dalam posisi rentan dan terancam, atau misalkan dia memang benar-benar disakiti, maka dia tidak bisa bereproduksi, atau dia malah tidak bisa menambah jumlah populasi, dan karena itu mengancam masyarakat secara keseluruhan. Maka itu si perempuan itu harus dilindungi. Begitu. Ada 3 hal yang membuat perempuan pada waktu itu sangat rentan. Yang pertama adalah bentuk relasi laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dominan secara fisik, itu bisa menyakiti si perempuan, yang pertama. Kemudian yang kedua, si perempuan ketika dia bereproduksi, maka dia akan kehilangan kemampuannya untuk bisa bertahan hidup secara independen. Begitu kan? Kemudian yang ketiga, seluruh resiko dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu perempuan yang nanggung. Nah, karena perempuan rentan pada waktu itu, maka muncullah sebuah lembaga yang namanya pernikahan. Di luar lembaga itu namanya pelacuran. Maka pernikahan dan pelacuran itu 11-12. Temenan sejak awal, saudaraan sejak awal, cuman beda jalur gitu. Ya, kita kembali ke pernikahan. Seperti yang saya uraikan tadi itu, bahwa pernikahan itu sebenarnya ditujukan untuk mempertahankan kelompok.
Itu tujuan utamanya dan untuk mempertahankan kehidupan setiap individu. Nah, maka dari itu, maka setiap perempuan itu didorong untuk melahirkan sebanyak-banyaknya. Karena dengan melahirkan sebanyak-banyaknya, dia akan melahirkan sumber daya manusia yang sebanyak-banyaknya. Sumber daya manusia yang banyak pada waktu itu sangat-sangat penting. Jadi, misalkan, kalau Baraya memiliki anak yang banyak, maka Baraya memiliki sumber daya untuk menggarap sawah atau menggarap ladang dengan banyak. Dan karena itu menghasilkan banyak juga makanan. Begitu. Kalau Baraya kelompoknya banyak atau keluarganya banyak, maka ketika diserang oleh kelompok yang lain, maka Baraya bisa mempertahankan hidupnya, kan begitu. Nah, karena itu, maka tujuan dari pernikahan itu hampir sepenuhnya adalah untuk reproduksi. Pada waktu itu tidak ada kaitannya dengan cinta-cintaan, baper-baperan, pacar-pacaran, atau hal-hal yang semacam itu, gak ada. Semua bentuk pernikahan pada masa lampau adalah untuk mempertahankan hidup, dan karena itu, maka siapapun individu yang menikah pada waktu itu tidak memilih sendiri pasangannya, tetapi dipilihkan oleh kelompoknya. Dan karena tujuannya adalah untuk reproduksi, maka mereka sebisa mungkin dinikahkan di awal-awal kehidupan mereka. Bahkan sejak mereka, misalkan yang laki-laki diketahui menghasilkan spermatozoa dan yang perempuan diketahui memiliki sel telur, maka sejak saat itulah mereka akan didorong untuk segera menikah. Seluruh kebudayaan di masa lampau itu menikahkan anak-anak laki-laki dan perempuan mereka di usia yang sangat-sangat muda, sangat-sangat belia. Biasanya di awal, perempuan ya khususnya di awal menstruasi mereka. Begitu. Nah, makanya Baraya silahkan cek tokoh-tokoh dalam sejarah sebelum abad 18, cari, bahkan sebelum abad 19, cari, maka semua dari mereka pasti menikah di usia belasan tahun awal, atau bahkan lebih awal daripada itu. Begitu, karena fungsi utama dari pernikahan di masa lampau itu adalah untuk mempertahankan diri, kelompok, dan spesiesnya. Makanya dulu di episode lampau kan saya pernah jelaskan, ada beberapa pembenci yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedofilia, misalkan gara-gara menikahi anak 9 tahun dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya bukan Nabi Muhammad yang pedofilia, masalahnya adalah pedofilia justru baru muncul istilahnya sekarang-sekarang, karena orang di zaman dulu semuanya melakukan pernikahan dini. Baraya cek aja tokoh-tokoh dalam sejarah siapa yang menikahnya di atas umur 20 tahun itu, bahkan di atas 15 tahun itu gak ada. Cleopatra misalkan, atau Marie Antoinette itu yang Prancis itu, siapa itu, semuanya menikah di usia 13-14 tahunan, sekitar segitu. Bahkan banyak yang lebih bawah daripada itu. Orang-orang India dan Cina biasanya menikahkan anak-anak mereka itu di usia sebelum 10 tahun dan kemudian melakukan hubungan badan, maaf ya, itu sesudah mereka memiliki spermatozoa dan sel telur. Itu saja seperti itu, karena tujuan utamanya adalah itu. Nah, karena itulah biar tidak kejam-kejam amat terhadap mereka, dibuatlah sebuah lembaga pernikahan. Lembaga pernikahan itu aslinya adalah perjanjian seperti yang tadi itu. Dan itulah yang kemudian menjelaskan kenapa perempuan-perempuan itu, misalkan ya, yang PSK yang tarifnya 80 juta semalam gitu ya. Itu tarifnya mahal banget tapi tetap disebut wanita murahan gitu. Perempuan murahan, padahal tarifnya semalam 80 juta. Emang harga perempuan itu sebenarnya berapa? Kan begitu ya. Harga perempuan itu dalam kacamata orang-orang zaman dulu itu adalah bahwa layanan seksual mereka itu tidak bisa ditebus oleh apapun kecuali oleh perjanjian di mana si laki-laki akan memberi nafkah kepada istrinya seumur hidup dan memberikan perlindungan seumur hidup dan memberikan cinta kasih seumur hidup kepada si perempuan itu. Nah, itu adalah harga dari layanan seksual dan reproduksi dari seorang perempuan. Makanya tarif 80 juta semalam itu dianggap masih sangat murah. Karena sekali lagi ya, ketika perempuan misalkan menjalin relasi dengan laki-laki, yang mendapatkan risiko paling besar dari semua hubungan itu tentu saja adalah si perempuannya. Kalau mau, ini misalkan ya, jahat-jahatnya misalkan ya, kalau mau dalam hubungan itu si laki-laki ngebunuh perempuan, perempuannya hampir gak bisa apa-apa, hampir gak punya kesempatan untuk melarikan diri kalau mau gitu. Jadi dengan risiko yang sebesar itu dibayar 80 juta itu murah. Gitu ya. Tapi ini sekali lagi itu sudut pandang masa lampau. Nah, lalu kita masuk ke sudut pandang sekarang. Kalau masa lampaunya seperti itu, lalu sejak kapan pacaran itu dimulai? Kan dikatakan tadi bahwa pernikahan itu tidak karena saling cinta, tidak karena saling sayang. Saling sayang dan hal saling cinta itu muncul setelah pernikahan. Jadi sebelum pernikahan di masa lampau itu tidak ada yang seperti itu, karena pernikahan itu memang diatur sama keluarganya. Nah, sejak kapan kemudian terjadi perubahan di mana laki-laki dan perempuan memilih sendiri pasangannya dan kemudian pacaran? Sejak revolusi industri.
Nah, ini penting Baraya. Kenapa harus sejak revolusi industri? Karena revolusi industri tahun 1750 di Inggris biasanya momentumnya ngambil di situ ya, walaupun sebenarnya itu adalah revolusi yang panjang. Tapi diambil masa itu gara-gara manusia sejak saat itu benar-benar bisa menaklukkan alam atau merekayasa alam. Sebelumnya manusia itu benar-benar tergantung pada alam karena untuk makan mereka harus nunggu sawah jadi. Sawah itu ditumbuhkannya bukan oleh mereka sendiri, mereka hanya menggarap, tetapi ditumbuhkan oleh tanah. Jadi mereka menunggu alam untuk melakukan itu. Nah, sedangkan pas revolusi industri semuanya direkayasa oleh manusia. Bahkan manusia bikin plastik yang sebenarnya itu adalah unsur-unsur atom yang sebelumnya tidak ada di bumi, begitu kan? Nah, ketika manusia sudah benar-benar bisa merekayasa alam, maka jumlah populasi manusia itu menjadi naik drastis, meningkat. Dalam waktu 1 abad, peningkatannya itu berkali-kali lipat daripada zaman-zaman sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena diciptakan obat dan diciptakan vaksin yang menekan angka kematian secara dramatis dan menambah potensi kelahiran. Begitu. Nah, karena sudah penduduk manusia itu sudah membeludak dan terlalu banyak untuk lingkungan pada waktu itu, maka dorongan manusia untuk melakukan reproduksi itu berkurang drastis. Dan selain itu, dorongan manusia untuk bisa mencapai satu titik level berikutnya dari sekedar mempertahankan hidup itu muncul. Jadi sebelumnya orang itu berpikir saya nikah untuk mempertahankan hidup saya, kelompok saya, dan spesies saya. Setelah revolusi industri dengan berbagai capaian teknologi yang memadai pada waktu itu, maka manusia tidak fokus pada situ. Manusia fokus pada kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Dan ketika terjadi pernikahan, maka setiap manusia harus bersiap-siap untuk berhadapan dengan calonnya. Kan gambling gitu. Misalkan kita mau menikah sama seseorang yang kita nggak tahu bagaimana karakteristiknya, hanya diikat oleh sebuah perjanjian, kan itu sebenarnya gambling. Makanya untuk mencapai kebahagiaan, maka orang-orang zaman dulu itu melakukan pendekatan sebelum pernikahan. Dan inilah yang disebut sebagai pacaran. Begitu. Tetapi pacaran itu harus dipahami juga, bukan pacaran kayak zaman sekarang ke bioskop bareng, nonton, makan gitu, terus sayang-sayangan gitu ya, dua-duanya pakai topeng gitu. Ya agak seperti itu. Pacaran zaman dulu itu benar-benar sepenuhnya fokus untuk persiapan menuju jenjang pernikahan. Jadi karena itu fokusnya adalah untuk saling mengenal keluarganya, saling mengenal calon pasangan kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau pacaran tuh nggak pacaran kayak zaman sekarang berdua-duaan masuk ke bioskop terus ya melakukan hal yang lucu-lucu, nggak seperti itu. Tapi misalkan si laki-laki mau kencan datang ke rumah si calon perempuannya, calon istrinya, itu ditemenin sama keluarganya. Atau kalaupun dia datang sendiri, si perempuannya itu ditemenin sama bapaknya yang biasanya memasang tampang intimidatif, mukanya sangar, kumisnya baplang, bawa golok, tatonya banyak. Dan seperti itu. Dan biasanya kemudian menginterogasi si calon menantunya itu, si calon laki-lakinya itu, begitu. Bahkan Baraya tentu saja kenal Karl Marx kan. Nah, Karl Marx itu tokoh yang seorang Marxis, seorang komunis, apa bla 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 bla. Ketika anaknya kencan sama laki-laki, kencannya itu di depan dia, kemudian dia yang lebih banyak cerewet daripada anaknya sendiri. Kamu udah punya duit berapa untuk nikahin anak saya? Itu adalah celetukan yang sering dilontarkan bahkan oleh Karl Marx ketika anaknya pacaran, dan pacarannya di depan dia gitu. Dan ini ironi karena Karl Marx pada waktu itu nggak punya kerjaan, tapi nanya ke calon menantunya, kamu pekerjaan apa sampai bisa berani menikahin anak saya gitu. Dasar Karl Marx. Tapi ya sudah lah ya. Dan harus dicatat juga bahwa itu tuh di Eropa pas zaman revolusi industri atau sekitar zaman itu. Kalau orang-orang yang tinggal di Asia lebih terlambat lagi. Bahkan ginilah, kalau misalkan Baraya mau nanya, bibi saya, berarti satu generasi di atas saya, itu menikah di usia 12 tahun. Baraya silahkan tanya kepada kakek nenek Baraya, usia menikah pada waktu itu berapa tahun. Biasanya waktu sangat-sangat muda. Dan apakah mereka pacaran dulu sebelumnya? Mereka gak ngerti yang namanya pacaran, karena ketika mereka menikah biasanya direkomendasikan, disuruh atau dipaksa, bahkan dibelakangin gitu. Jadi mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka sudah dinikahkan gitu. Banyak yang seperti itu, dan itu terjadi satu generasi sebelum saya. Silakan Baraya cek sendiri ke ininya. Memang pernikahan itu seperti itu di masa lampau. Di Eropa abad 17 baru berubah. Kita satu generasi sebelumnya memang seperti itu, berubahnya baru seperti itu kemarin begitu. Kita lanjut lagi. Nah,
Jadi kalau misalkan ada ulama-ulama fikih zaman sekarang, sebenarnya bukan ulama fikih sih, ulama-ulama zaman sekarang yang mengatakan pacaran itu haram gitu. Ya nggak gitu juga Baraya, kan pacaran itu di dalam Quran nggak ada, di dalam hadis itu nggak ada. Imam mazhab nggak ada satupun yang kenal istilah pacaran, karena pacaran itu baru mulai kemarin-kemarin. Baru kemarin pas setelah revolusi industri, itu pun Eropa, itu pacaran tuh baru di situ gitu. Makanya kalau ada orang yang langsung mengatakan pacaran itu haram gitu, ya gak ada dalilnya. Kemudian mereka mengatakan karena mendekati zina. Pacaran itu mendekati zina tuh baru sekarang. Dulu tuh enggak, pas zaman Karl Marx yang saya ceritain tadi itu gak ada mendekati zina sama sekali. Karena setiap pacaran ditemenin, dan tujuannya adalah untuk mengetahui seluk-beluk pasangan dan keluarganya, dan yang menginterogasinya itu adalah keluarganya sendiri gitu. Jadi pendekatan untuk menjalani pernikahan pada waktu itu sama sekali gak ada hubungan zina dan sebagainya. Surat-suratan gak bisa, teleponan gak bisa, PA-PAan gak bisa gitu. gak bisa seperti itu ya. Nah, jadi pacaran dalam hal itu menjadi boleh kalau misalkan mau dihubungkan dengan ajaran agama Islam, yang sekarang itu sedikit-sedikit banyak ustadz-ustadz yang mengharamkan gitu ya. Nah, tetapi kemudian itu akhirnya berubah lagi, dan ini memang benar-benar berubah menjadi pacaran itu pada akhirnya menjadi tidak harus dikaitkan dengan pernikahan. Jadi awalnya pernikahan saja tanpa pacaran. Kemudian ada zaman di mana pacaran itu adalah konsekuensi dari pernikahan. Pernikahan konsekuensi dari pacaran. Ada yang seperti itu, ada yang saling berhubungan. Kemudian di masa sesudahnya itu pacaran dengan pernikahan itu terpisah. Maksudnya ada pasangan yang pacaran, di tengah jalan dia putus, terus pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi. Itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah, itu dimulai di zaman modern tahun 1960-an ketika terjadi revolusi seks di Amerika Serikat atau di dunia barat pada umumnya. Apa itu? Revolusi seksual itu adalah revolusi di mana hubungan seksual itu tidak sama dengan reproduksi. Kan dulu itu hubungan seksual sama dengan reproduksi. Karena itu siapapun yang melakukan hubungan seksual harus sudah terikat dengan perjanjian yang tadi itu. Begitu. Nah, sekarang ketika orang melakukan hubungan seksual tidak harus berkonsekuensi pada reproduksi. Karena apa? Karena ada banyak sekali alat kontrasepsi. Begitu. Nah, karena sudah seperti itu, maka beban untuk mengarahkan pada pernikahan itu menjadi semakin hambar. Jadi, orang-orang pada akhirnya pacaran, tapi pacarannya hanya untuk bersenang-senang, untuk menutupi rasa kangen, untuk ya menuntaskan hasrat, untuk apa? Tapi tidak diorientasikan pada pernikahan. Sama kayak anak sekarang. Zaman SMP udah pacaran. Lah, kenapa pacaran? Emang kapan mereka menikah? Mereka gak tahu kapan mereka menikah, karena pacaran mereka itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai pendekatan terhadap zina itu begitu kan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ada 3 alasan. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, ada revolusi seksual, di mana aktivitas seksual tidak sama dengan reproduksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi lebih jauh usianya, jadi 20 atau 30 tahun ke atas, karena laki-laki dan perempuan itu harus mengejar pendidikan dan karir. Begitu. Kan dulu itu perempuan dan laki-laki menikah harus secepat-cepatnya untuk bisa mempertahankan hidupnya, kan? Karena ya yang tadi itu. Nah, zaman sekarang untuk bisa mempertahankan hidupnya dalam persaingan global, maka laki-laki dan perempuan harus sekolah dulu, kemudian harus meniti karir dulu. Dan karena itu, maka mereka harus menunda pernikahan. Pernikahan baru layak di umur 20 ke atasan atau 30 tahunan ke atas. Begitu kan? Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah masyarakat modern menjadi semakin individualis. Jadi ada perubahan radikal yang tidak terasa atau perubahan laten dari masyarakat komunal menjadi masyarakat individual. Masyarakat komunal harus tetap ada dalam satu kelompoknya dan solidaritas bersama, karena mereka terancam oleh kekuatan luar dan mereka tidak bisa melakukan perlawanan kalau sendirian. Di zaman modern, banyak orang yang secara independen mampu untuk melawan tantangan alam. Jadi karena itu maka mereka sudah tidak lagi berhubungan dengan mencari untuk mempertahankan hidup. Jadi pernikahan tujuannya adalah kebahagiaan individual. Dan karena tujuannya individual, maka pacaran itu dilakukan. Dan norma-norma sosial yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam kacamata komunal itu menjadi hilang. Saya mau pacaran sama siapa, dengan cara seperti apa yang saya lakukan, maka masyarakat komunal tidak usah ikut campur pada urusan saya secara pribadi.
Begitu. Jadi itulah 3 alasan yang membuat pacaran itu sekarang benar-benar berbeda dari yang tadi itu. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang muncul pertanyaan yang tadi di awal ya, sebelum intro saya tanyakan. Apakah apakah pacaran itu relevan untuk sampai pada jenjang pernikahan? Ada beberapa manfaat dari pacaran, karena tentu saja pacaran itu membuat kita lebih terlatih dan beradaptasi untuk berhubungan secara intensif dengan lawan jenis kita. Kan laki-laki dan perempuan itu berbeda, karakteristiknya, pola pikirnya, cara mereka melihat sudut pandang dan sebagainya itu berbeda. Dan karena itu ketika mereka harus menghubungkan dalam pernikahan, maka mereka harus dibiasakan dulu sebelumnya. Maka pacaran dalam hal itu memang menempati posisi yang dalam tanda kutip penting. Tetapi ternyata pacaran di dunia modern benar-benar berbeda, karena justru pacaran di dunia modern itu malah membuat orang-orang kehilangan orientasi, kehilangan sudut pandang yang benar terhadap lawan jenis. Biasanya seperti itu. Jadi begini, ketika laki-laki dan perempuan pacaran, karena mereka itu pola pikirnya adalah mereka belum mendapatkan si pasangan itu, mereka baru ngejar-ngejar dan hubungannya rentan jatuh di tengah jalan, maka si laki-laki menutupi wajahnya dengan 1000 topeng dan perempuan menutupi wajahnya juga dengan 1000 topeng. Jadi di depan pasangan mereka, di depan pacar mereka munafik aja, beda karakteristiknya. Makanya setelah hubungan mereka lama dan kemudian menikah misalkan, tiba-tiba muncul celetukan paling umum di seluruh dunia, yaitu kok kamu beda, kamu nggak kayak dulu lagi, gitu kan? Sebenarnya bukan kamu beda gak kayak dulu lagi, aslinya tuh gitu. Yang pacaran dulu itu palsu semua. Aslinya begitu. Kenapa? Karena setiap orang berusaha untuk mendapatkan pasangannya, dan karena itu dia berusaha untuk melabeli mukanya dengan sesuatu yang paling sempurna. Begitu. Nah, maka dalam hal ini pacaran menjadi tidak produktif atau tidak mencapai tujuan, tidak mencapai visinya, karena justru menjadi saling tidak mengenal. Begitu. Alasan yang lainnya adalah pacaran-pacaran yang zaman sekarang yang tidak diorientasikan pada pernikahan itu justru malah menumpulkan kekuatan reproduksi dari baik laki-laki maupun perempuan. Kalau mau disebut ya, cinta itu bakal habis dalam 4 tahun. Atau ya kurang lebih segitu, tergantung hubungannya seperti apa. Sedangkan sayang itu akan terjadi seumur hidup. Begitu. Nah, kalau misalkan baraya pacaran misalkan selama 4 tahun, itu cinta, hasrat yang menggebu-gebu, yang rindu, yang apa segala rupa itu semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan pas pernikahan hilang, bosan, ya akhirnya mereka hanya gugur kewajiban aja, terjebak pada udah tanggung jawab, udah pacaran lama sama dia, masa nggak dinikahin, jadi akhirnya pernikahan itu menjadi hambar. Begitu. Nah, kan yang semestinya itu adalah ketika masuk jenjang pernikahan atau mau pacaran, misalkan cintanya lagi menggebu-gebu, sebelum dia turun, dia dinaikkan, kasih sayangnya naik. Nah, kasih sayang inilah yang pada akhirnya abadi. Bagaimana caranya agar terjadi kasih sayang? Adalah hubungan yang lebih dewasa. Dan hubungan yang lebih dewasa itu biasanya atau jarang sekali didapatkan ketika pernikahan. Ketika pacaran, banyaknya ketika pernikahan. Jadi sebisa mungkin, kalaupun beraya harus pacaran, kalaupun ya, jangan terlalu intensif. Dan jangan habiskan cinta baraya itu di situ, pacarannya terlalu lama, karena nanti habis sendiri. Yang idealnya adalah ketika cinta habis, sayangnya langsung naik, tergantikan seperti itu. Begitu. Dan mau pacaran mau tidak, biasanya setiap pasangan itu pada umumnya membutuhkan sekitar 5 tahun untuk bisa benar-benar beradaptasi. Jadi saling mengenal itu, laki-laki dan perempuan itu setidaknya biasanya 5 tahun. Dan di 5 tahun awal pernikahan itu banyak goncangan, banyak ini itu, karena banyak yang belum disepakati. Sampai akhirnya terjadi kompromi dan setelah itu mereka langgeng, biasanya seperti itu. Nah, 5 tahun adaptasi itu, mau pacaran sebelumnya mau enggak ngaruh sama sekali. Karena pacaran seperti yang saya jelaskan tadi, itu biasanya, nggak selalu ya, tapi biasanya itu kita semua pakai topeng gitu. Gitu aja lah ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga nggak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.